Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a sunnatahu ila yaumil bi'atsah. Amma ba'du, sahabatku kaum muslimin dimanapun berada yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kepada Allah dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, bersolawat kepada baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kesempatan kali ini Allah masih memanjangkan usia kita sehingga sampai detik ini kita masih bisa bernafas, nyawa masih melekat dalam diri kita tanpa kita ketahui kapan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memanggil kita untuk sowan menghadapnya. Terlebih saat ini kita berada di bulan Ramadan, bulan yang penuh barokah, bulan di mana kita disyariatkan untuk menjalankan ibadah puasa di siang harinya dan disunnahkan untuk senantiasa menghidupkan malamnya dengan ibadah-ibadah sunnah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabatku kaum muslimin dimanapun berada yang dirahmati Allah, salah satu di antara hikmah atau manfaat dari puasa yang kita jalankan di bulan suci Ramadan ini adalah bahwa puasa merupakan perisai. Puasa merupakan benteng bagi kita yang akan melindungi kita dari sengatan api neraka. Di dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, beliau baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyandarkan ucapan beliau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena memang merupakan hadis qudsi, yaitu hadis yang sumbernya langsung berupa wahyu dari Allah, namun redaksinya berasal dari baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah pengertian dari hadis qudsi. Sabda beliau, asyamu junnatun yastajin bihal abdu minan nar. Puasa merupakan perisai yang melindungi seorang hamba dari api neraka. Wa huwa li wa ana ajzi bihi. Puasa itu adalah milikku dan aku yang akan memberikan pahala kepada mereka-mereka yang melakukan atau melaksanakan puasa. Sahabatku kaum muslimin dimanapun berada yang dirahmati Allah, mari kita coba untuk mengurai apa sebenarnya yang dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lisan baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi ini. Bahwa asyamu junnatun, puasa itu merupakan perisai yastajinu bihal abdu minan nar, yang mampu melindungi seorang hamba, seorang muslim, seorang mukmin dari api neraka. Kalau kita merujuk kepada pengertian puasa, puasa itu adalah al-imsak. As-saum huwa al-imsak anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Yang namanya puasa itu adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari.
Maka saudaraku kaum muslimin dimanapun berada, ketika puasa itu betul-betul dilakukan dengan sebenar-benarnya, maka seorang mukmin, seorang hamba, tentu dia tidak akan pernah melakukan hal-hal yang bisa membuat puasanya batal. Pertama. Yang kedua, dia tidak akan pernah melakukan puasa yang puasanya itu sia-sia saja, karena disebabkan dia melakukan hal-hal yang menyebabkan nilai kualitas puasanya itu akan hilang. Karena itulah maka puasa ini sesungguhnya tidak sekedar menahan diri dari lapar, dahaga, dan seterusnya, tidak. Tetapi dia juga merupakan perisai yang membentengi diri seorang mukmin dari hal-hal yang dilarang oleh Allah, dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih ketika dia sudah melakukan hal itu semua, maka dia tidak akan masuk ke dalam neraka karena dia telah menghindarkan dirinya, mencegah dirinya dari melakukan perbuatan-perbuatan, perilaku yang bisa menjerumuskan dia ke dalam api neraka. Itulah makna bahwa asyamu junnatun yastajinnu biha al-abdu minan nar. Seorang yang berpuasa dan dia ingin mendapatkan hikmah yang besar dari puasa yang dia lakukan, tentu dia tidak akan melakukan kemaksiatan, karena maksiat bisa mengurangi nilai kadar dari puasa yang dia lakukan. Tentu dia tidak akan melakukan ghibah. Mengapa? Karena ghibah bisa menghabiskan pahala dari puasa yang dia lakukan. Tentu dia tidak akan melakukan zina. Kenapa? Karena zina secara otomatis akan membatalkan puasa, pun pula akan merubah puasa yang dia lakukan menjadi sebuah siksa, karena puasanya sudah hilang dengan dosa yang dia lakukan. Karena itulah puasa merupakan junnatun yastajinnu bihal abdu minan nar. Puasa itu merupakan perisai yang bisa membentengi diri seseorang untuk masuk ke dalam api neraka. Dan ingat, orang-orang yang melakukan puasa tetapi mereka tidak mampu untuk menahan dirinya dari segala sesuatu yang mengurangi kadar nilai dari puasa itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis itu mengatakan, kamin sho'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atas. Banyak orang yang melakukan puasa tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali al-ju' wal 'atas, kecuali hanya sekedar lapar, hanya sekedar dahaga, tetapi pahalanya dia tidak akan mendapatkan sama sekali. Karena itulah puasa yang sesungguhnya adalah puasa yang mampu untuk membentengi kita dari api neraka dan membentengi kita juga artinya dari segala sesuatu perbuatan-perbuatan yang membuat nilai dari puasa itu hilang. Pada akhir hadis tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa huwa li wa ana ajzi bihi. Sekali lagi, ini sabda Rasul yang disandarkan kepada Allah, karena ini adalah hadis qudsi. Berarti Allah yang kemudian bersabda, Allah yang berfirman tetapi melalui lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah pengertian hadis qudsi. Wa huwa li wa ana ajzi bihi. Puasa itu adalah milikku, kata Allah. Wa ana ajzi bihi. Aku yang akan memberikan balasan bagi orang-orang yang berpuasa. Ini unik, menarik. Mengapa? Kalau puasa ibadah-ibadah yang lain, Allah tidak menegaskan dengan ana ajzi bihi, tidak menegaskan bahwa itu adalah milikku. Tetapi khusus untuk puasa ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan as-shaumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu adalah milikku dan aku yang akan memberikan pahala bagi mereka-mereka yang melakukan puasa. Mengapa demikian? Puasa merupakan satu-satunya ibadah yang bersifat sirri, yang tidak ada seorang pun yang tahu melainkan Allah dan orang yang melakukannya. Karena itu seberapa kadar nilai
Puasa yang dilakukan oleh seseorang hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu, karena itulah Allah sendiri yang akan memberikan pahala bagi mereka-mereka yang berpuasa. Semoga puasa yang kita lakukan betul-betul tidak berkurang kadar nilainya, sehingga puasa kita tidak hanyalah sekedar lapar dan dahaga, melainkan kita bisa menjadikan puasa yang kita miliki ini adalah jannatun yastajinnu bihal abdu minanna, sebagai sebuah perisai yang bisa melindungi diri kita dari api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam asy-syafa' wa tarbiyah wa minal ghaus radhiyallahu an-nadrah wal barakah wal karamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.